Kalau kamu pikir bawang merah ini bisa digunakan sebagai bumbu dapur aja, kamu salah banget. Ternyata bawang merah ini bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman di pertanian kita loh. Mau tahu caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Sobat Tani, rendahnya tingkat produktivitas pada tanaman ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satunya yaitu cara pemilihan budidaya yang kurang tepat dan juga faktor lingkungan yang tidak sesuai. Sehingga perlu adanya penambahan ZPT atau zat pengatur tumbuhan pada tanaman. Nah, pada umumnya tanaman itu sendiri dapat menghasilkan ZPT. Tapi karena ketersediaannya kurang cukup, jadi perlu adanya penambahan ZPT dari luar untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pasti Sobat Tani udah nggak heran lagi nih dengan yang namanya ZPT. Pasti udah sering banget nih terdengar di dunia pertanian. Tapi di sini Kang Berta mau mengingatkan kembali atau mengulas kembali nih tentang ZPT. Jadi ZPT ini merupakan senyawa organik yang diberikan ke tanaman untuk membantu dalam proses memicu, menghambat, dan juga meningkatkan pembelahan sel. Jadi ketika penambahan ZPT ke tanaman, ini dapat membantu juga nih dalam pembentukan akar, batang, cabang, dan daun pada tanaman. Tapi ZPT ini berbeda dengan pupuk ya. Kalau pupuk kan dia memberikan unsur hara. Tapi untuk ZPT ini tidak memberikan unsur hara ya, tapi dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Selain itu juga dapat meningkatkan kesehatan pada tanaman dan juga dapat meningkatkan hasil produktivitas pada tanaman sehingga jauh lebih meningkat. Oke, terdapat dua jenis ZPT yang perlu kita ketahui bersama ya Sobat Tani. Yang pertama ZPT eksogen dan yang kedua ZPT endogen. Terus apa sih perbedaan dari kedua ZPT tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih untuk ZPT endogen. Nah, ZPT ini berasal dari dalam tanaman itu sendiri. Sedangkan untuk ZPT eksogen ini berasal dari luar atau diberikan dari luar tanaman. Terus untuk ZPT eksogen ini bisa kita peroleh dari mana saja sih? Nah, kita dapat peroleh ZPT eksogen ini dari bahan-bahan organik di sekitar kita. Ini dengan bahan yang murah dan mudah dan juga cara pembuatannya tidak terlalu susah. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ini dapat diberikan ZPT eksogen untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tersebut. Nah, perlu diingat juga nih, ternyata terdapat dua sifat dari ZPT ini. Yang pertama, biostimulator. Nah, ZPT ini biasanya bersifat positif atau ketika diaplikasikan ke tanaman, ini dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan pada tanaman. Seperti contohnya ada auksin, giberelin, sitokinin, dan juga etilen. Kemudian untuk yang kedua yaitu sebagai bioinhibitor. Ini biasanya berpengaruh negatif akan menghambat pertumbuhan sel pada tanaman. Ini untuk contohnya adalah asam absisat. Oke, sekarang kita akan coba bahas nih beberapa fungsi dari hormon tumbuh. Yang pertama untuk giberelin. Nah, giberelin ini berfungsi dalam proses peningkatan pertumbuhan tanaman seperti tinggi tanaman, pertumbuhan bunga, dan juga pembuahan. Kemudian yang kedua untuk sitokinin. Nah, sitokinin ini membantu dalam proses pembentukan dan juga pembelahan sel. Kemudian yang ketiga untuk auksin. Nah, auksin ini berperan dalam proses pembentukan akar pada tanaman. Nah, kemudian yang keempat ini ada etilen. Nah, etilen ini disebut juga sebagai hormon penuaan. Jadi dapat meningkatkan penuaan pada daun dan juga pemasakan pada buah. Kemudian yang kelima, asam absisat. Nah, asam absisat ini dapat membantu dalam proses menghambat perkecambahan benih dan juga dapat menutup stomata. Jadi bersifat negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Oke Sobat Tani, tadi kan Kang Berta udah bilang nih, kalau ZPT ini bisa kita dapatkan dari bahan yang murah dan juga mudah cara pembuatannya. Percaya nggak sih? Oke, sini Kang Berta kasih tahu. Salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk pembuatan ZPT yaitu bawang merah. Nah, bawang merah ini kok bisa ya dibuat sebagai ZPT? Penasaran nggak sih ada kandungan apa aja sih dalam ZPT ini? Oke, sini Kang Berta kasih tahu. Nah, di dalam ZPT ini ternyata mengandung senyawa atau hormon tumbuh, giberelin, dan juga auksin. Yang tentunya ini akan membantu dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga pembelahan sel pada tanaman. Jadi ketika diaplikasikan ke tanaman, ini dapat membantu memaksimalkan proses produksi dan pertumbuhan pada tanaman tersebut.
Nah, selain itu, kandungan auksin yang terdapat di dalam bawang merah ini juga dapat meningkatkan permeabilitas pada tanaman dan juga dapat meningkatkan proses masuknya air dan juga hara dari tanah ke tanaman secara maksimal. Dan selain itu juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Gimana? Keren banget kan bawang merah ini kalau digunakan sebagai ZPT? Terus gimana sih Kang Berta cara pembuatannya? Oke, sini Kang Berta kasih tahu cara pembuatan ZPT dari bawang merah ini. Yuk kita buat. Oke Sobat Tani, sekarang kita ke cara pembuatan ZPT dari bawang merah ini. Nah, untuk alat dan bahannya di sini ada baskom, kemudian bawang merah, selanjutnya ada cutter, selanjutnya ada saringan, kemudian corong, dan di sini ada air sumur kurang lebih 1,5 liter. Kemudian botol aqua bekas dan ulekan. Nah, ulekan ini digunakan untuk menghaluskan bawang merah. Nah, Sobat Tani bisa menggunakan blender untuk hasil yang lebih halus dan juga maksimal. Oke, yang pertama, langkah pertama kita akan haluskan terlebih dahulu bawang merahnya ya. Oke, tadi ini udah Kang Berta haluskan kurang lebih sebanyak 15 siung bawang merah. Kemudian sekarang kita masukkan ke dalam baskomnya. Selanjutnya kita larutkan dengan air sebanyak 1,5 liter. Nah, kemudian untuk pengaplikasian dari ZPT bawang merah ini ternyata gampang banget nih Sobat Tani. Yang pertama untuk pembibitan. Nah, biasanya proses pindah tanam dari persemaian ke lahan itu akan mencabut bibit dan itu akan merusak akar yang dihasilkan. Nah, untuk meningkatkan pertumbuhan akar kembali, ini bisa menggunakan ZPT bawang merah ini, yaitu dengan melarutkan 100 ml ZPT bawang merah dengan 1 liter air, kemudian direndam selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah itu bibit sudah siap tanam ke lahan yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua untuk persemaian. Nah, pada persemaian biasanya kita ingin menghasilkan bibit yang berkualitas dong. Nah, ini bisa kita gunakan ZPT bawang merah ini dengan melarutkan 100 ml ZPT bawang merah, kemudian dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian direndam selama kurang lebih 4 jam dan bibit sudah siap untuk disemai. Oke Sobat Tani, itu dia cara pembuatan ZPT dari bawang merah. Gimana? Gampang banget kan? Jangan lupa praktikkan di rumah ya. Tapi next kita bikin video apa lagi ya buat Sobat Tani? Kalau misalnya ada request nih atau ada saran, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga nih buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.